Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabarnya ibu-ibu hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Oke. Salam dan bahagia untuk kita semuanya. Semoga kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada di antara ibu-ibu yang bisa membantu saya untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Selesai. Oke. Baik, pertemuan kita hari ini ibu-ibu hebat yaitu tentang Lokakarya 2 yang berhubungan dengan visi untuk perubahan lingkungan belajar. Izinkan saya untuk melakukan screen share. Oke. Nah, ibu-ibu, inilah kegiatan kita pada sesi ini, yaitu tentang Lokakarya 2, visi untuk perubahan lingkungan belajar. Oke, terlebih dahulu sebelum sesi ini kita lanjutkan, di sini ada kesepakatan belajar kita. Yang pertama, disiplin waktu. Yang kedua, ikut berpartisipasi aktif. Yang ketiga, menonaktifkan mikrofon jika yang lain sedang berbicara. 4, menggunakan fitur raise hand. Dan yang kelima, mengaktifkan video selama sesi. Apakah di antara kesepakatan ini masih ada tambahannya, ibu-ibu? Pas Ibu. Pas, oke. Oke, kita lanjutkan, ibu-ibu. Terlebih dahulu, ke saya sebagai pengajar praktik. Saya Masna Dewita, berdinas di SMA Negeri 1 Lubuk Basung, Kecamatan Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Baik, ibu-ibu semuanya, di sini saya ada 2 gambar. Mungkin ibu-ibu bisa nanti memikirkan apa yang ibu pikirkan ketika melihat 2 gambar tersebut. Silakan kalau ada di antara ibu-ibu yang ingin menyampaikan hasil pikirannya, silakan klik tombol raise hand. Saya sudah raise hand, Bu. Oke. Ya, silakan Bu Mulida. Itu ada tulisan sukses, Bu. Kemudian ada orang yang melompat. Yang saya pikirkan orang yang melompat ini dia memiliki rasa percaya diri yang sangat tinggi, Bu, Ibu, sehingga Ya. ada jurang yang bisa dilompatinya untuk mencapai kesuksesan. Jadi usahanya itu untuk mencapai sukses, begitu, Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mulida atas pendapatnya. Benar sekali Bu Mulida, ini untuk mencapai kesuksesan kita harus berusaha secara maksimal. Mohon ibu-ibu yang lainnya untuk mengetiknya di kolom chat. Langsung saja Ibu. Baik, Bu. Ya, silakan Ibu Nadra. Di sana ada sukses. Ternyata sukses itu tidak terjadi dengan sendirinya, tapi itu butuh proses, Bu. Kalau gambar yang satunya lagi, tidak ada yang tidak mungkin, ya. Walaupun ada jurang pembatas, kita dapat melompatinya. Jadi sesuatu itu walaupun ada tantangan, tapi kita akan dapat melewatinya, gitu, Bu. Oke, terima kasih Bu Nadra. Betul sekali Bu Nadra. Semuanya untuk mencapai kesuksesan itu harus ada proses. Terima kasih juga Ibu Ria sudah Oke, kita lanjutkan Ibu semuanya. Di sini saya akan mengajukan 2 pertanyaan pemantik tentang materi lokakarya kita hari ini. Ya, kolom nomor 1 dan nomor 2. Mungkin sebelum masuk ke pengertian dari keyakinan kelas sebagai visi, coba Ibu lihat keduanya di antara kolom 1 dan kolom 2. Ada 2 pernyataan. Yang pertama, dilarang mencoret-coret di dinding kelas. Yang kedua, dilarang berkelahi. Dan di kolom yang kedua, menjaga kebersihan meja dan dinding kelas. Dan yang kedua, saling menghormati teman-teman. Jadi antara yang kedua nomor tersebut, mana yang digolongkan menurut ibu-ibu itu dari keyakinan kelas atau kesepakatan kelas? Silakan direspon. Mungkin ada yang raise hand. Terima kasih Bu Ria sudah mengetiknya di kolom chat.
nomor 2 kata Bu Ria. Oke. Ada yang ingin berpendapat? Bu Mulida angkat tangan Bu, Resen Bu. Oke, silakan Bu Mulida. Bu, Nah, oh, saya lupa. Kalau yang kesepakatan kelas itu yang nomor 2, Ibu. ya, nomor 2. Ya, Apa di kolom alasannya 2, Ibu? kolom 2, kolom 2. Ya, Kemudian apa saling alasannya menurut Ibu? menghormati teman itu keyakinan kelas. Oke, terima kasih Bu Mulida. Benar sekali bahwasanya di kolom nomor 2 ini merupakan sebuah keyakinan kelas. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan pemantik Ibu-Ibu tentang keyakinan kelas di lokakarya kedua ini. Oke, di sini ada pertanyaannya, apa itu keyakinan kelas? Nah, silakan Bapak Ibu tuliskan pada link Padlet yang saya share di kolom chat. Jadi mohon bantuannya Ibu-Ibu untuk mengisi di Padlet yang telah saya share tersebut. Bu, Padletnya nak muncul Bu di layar share screen Bu. Ya Bu, saya coba dulu untuk mensernya lagi. Oke, sudah masuk satu Padletnya. Mengatakan bahwasanya keyakinan kelas ini suatu nilai-nilai yang diterapkan di lingkungan kelas. Oke, terima kasih Bu Mulida, betul sekali ini adalah nilai-nilai yang kita yakini, yang kita kembangkan di lingkungan kelas. Di sini, di pertanyaan yang kedua, coba ceritakan pengalaman Bapak Ibu dalam merancang keyakinan kelas yang pernah Bapak Ibu lakukan. Silakan Bapak Ibu, mungkin kalau ada yang ingin berbagi pengalaman, silakan boleh untuk berbagi dengan menekan raise hand. Kan Bu Nadra. Baik Bu, terima kasih Bu. Di sini pengalaman saya dalam merancang keyakinan kelas adalah siswa saya sangat bersemangat sekali dalam merancang keyakinan kelas ini karena keyakinan kelas atau ini dimulai atau diturunkan dari kesepakatan kelas mereka. Jadi mereka yang membuat sendiri, bukan kita Bu. Jadi dalam kegiatan ini mereka sangat bersemangat, apalagi kita menggunakan stick note Ibu, gitu Bu. Oke, sangat menarik Ibu Nadra. Berarti melibatkan siswa secara langsung dengan menggunakan stick note. Mungkin Bu Ria ingin berbagi? Iya, silakan Bu Ria. Sama saja dengan Bu Nadra tadi Bu, yang pernah saya lakukan yaitu saya memberikan pertanyaan pemantik kepada siswa, apa itu keyakinan kelas, bagaimana cara mereka untuk mengemukakan pendapatnya, kemudian mereka menuliskan di kertas sticky note, jadi nanti dijadikanlah dikelompokkanlah keyakinan-keyakinan mana saja yang mereka sepakati gitu. Demikian Bu Masna. Oke, terima kasih Bu Ria. Berarti juga melibatkan siswa secara langsung sehingga dua arah ya Bu sifatnya dalam membuat keyakinan kelas tersebut. Oke, jadi kita lanjutkan. Jadi keyakinan kelas itu secara umum itu memang pernyataan, benar kata ibu-ibu semuanya bahwasanya secara umum itu keyakinan kelas adalah pernyataan universal yang dibuat dalam bentuk kalimat positif dari kedua belah pihak, baik kita yang membuat maupun yang terlibat di dalamnya. Mungkin seperti kita dengan siswa seperti itu. Dan hal yang perlu diperhatikan menurut Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas ini, hal yang harus diperhatikan seperti apa? Mungkin ada yang ingin berpendapat? Satu orang? Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas tersebut apa saja? Ya, silakan Bu Nadra. Yang harus diperhatikan adalah itu pendapat dari siswa kita Bu. Jadi kita menuliskan semua pendapatnya, kemudian kita dari pendapat itu kemudian kita jadikan dia sebagai sebuah keyakinan yang memiliki nilai-nilai kebajikan, gitu Bu. Oke, benar sekali.
Ibu Nadra. Oke, mungkin ada satu lagi yang ingin menyampaikan pendapatnya tentang hal yang diperhatikan dalam membuat keyakinan kelas. Bu Loli. Ya, terima kasih Ibu atas kesempatannya. Kalau menurut pendapat saya, biasanya anak-anak itu menyebutkan kita meminta keyakinan kelas itu, mereka biasa menyebutkan peraturan kelas. Jadi kita sebagai guru meluruskan peraturan tersebut menjadi nilai-nilai kebajikan yang nantinya arahnya sesuai dengan peraturan kelas yang dibuat oleh anak. Mungkin itu, Bu. Oke, betul sekali Bu Loli, bahwasanya dengan keterlibatan anak itu dalam membuat keyakinan kelas itu mungkin lebih efektif ya Bu. Oke, kegiatan kita selanjutnya, ibu-ibu hebat semuanya, kita akan melakukan refleksi tentang materi lokakarya kita hari ini. Mungkin ada yang akan menyampaikan refleksinya tentang materi keyakinan kelas kita pada pertemuan sesi ini. Silakan. Bagaimana refleksi kita tentang sesi hari ini, ibu-ibu hebat? Baik Bu, terima kasih Bu. Dari serangkaian kegiatan yang telah kita lakukan tadi, ternyata keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu dibuat oleh siswa kita yang berisi nilai-nilai kebajikan yang nantinya akan dipahami oleh siswa kita sendiri Bu. Jadi seperti itu Bu. Oke, terima kasih atas refleksinya Ibu. Bahwasanya keyakinan kelas itu merupakan hasil dari nilai-nilai universal yang bersifat kebajikan. Ya, silakan Bu Ria. Refleksinya juga. Dengan keyakinan kelas itu salah satu upaya kita untuk menciptakan pendidikan yang berpihak pada murid, Bu. Yeah. Oke, mohon kepada ibu-ibu semuanya untuk mengetikannya ya tentang perasaan Bapak Ibu pada hari ini, pada sesi ini. Kita ketikkan saja di bagian kolom chat. Keyakinan kelas tidak dibuat dalam jumlah banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Selain itu, hal yang untuk membantu saya untuk menyampaikan doa penutup. Setelah selesai, marilah kita tutup dengan baca doa. Doa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.